Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Silahkan dilanjutkan, Bang Kodari. Ya, kemudian alasan cocok dengan keahlian misalnya, itu kalau di breakdown 45% ke Pak Prabowo, lalu ke Pak Mahfud 17,5%, lalu Pak Erik 12,5%. Baik. Ya mungkin ini yang dijelaskan oleh Bang Ferdi tadi ya, bahwa Pak Erik itu punya latar belakang atau punya keahlian yang cocok untuk menjadi Menteri BUMN. Karena Menteri BUMN itu kan notabene harus memperbaiki kinerja perusahaan milik negara ya. Perusahaan milik negara. Jadi perusahaan kan ada dua macam, perusahaan milik negara, perusahaan milik swasta. Dengan pengalaman dia mengelola banyak perusahaan, mengelola grup bisnis, bahkan mengelola katakanlah klub sepak bola yang besar, maka dianggap sudah tahu celah-celahnya di mana cara-cara untuk bisa memperbaiki kinerja kementerian. Tapi yang paling menarik adalah kalau kita lihat jawaban dari masyarakat ini pada aspek atau alasan orangnya berani, itu Pak Erik mendapatkan suara paling tinggi 42%. Nomor 2-nya Pak Prabowo 37%. Jadi tindakan-tindakan Menteri BUMN, misalnya mencopot Dirut Garuda misalnya, direksi Garuda itu dianggap sebagai tindakan yang berani. Dan ini membuat masyarakat memilih Pak Erik. Tingkat kepercayaannya semakin tinggi begitu ya Bang ya? Ya, dengan hasil survei ini kalau kita bicara publik, tingkat kepercayaannya pasti tinggi ya. Jadi bukan cuma menjadi salah satu menteri yang dikenal, tapi juga menteri yang dianggap kinerjanya bagus. Saya ke Bang Ferdi. Bang Ferdi, ini kan BUMN ini banyak begitu ya, ada ratusan. Tapi mungkin yang produktif hanya beberapa bisa dihitung jari begitu. Ini mungkin tugas dari Pak Erick Thohir begitu untuk membenahi, memperbaiki daripada BUMN ini gitu ya. Apakah memang gebrakan-gebrakan dilakukan beberapa hari belakangan ini terkait dengan pencopotan direksi, kemudian juga ada suatu hal yang memang yang baru gitu, itu menjadi perhatian masyarakat juga? Pencopotan direksi lalu penempatan orang-orang baru di BUMN tentu harus sudah menjadi fokus perhatian masyarakat ya. Karena kita tahu BUMN adalah motor penggerak perekonomian. Nah, kalau kita lihat dari data total seluruh perusahaan BUMN itu ada 142 ya. Ada 142 perusahaan, lalu dia punya anak cucu, totalnya 800-an. Tapi yang produktif? Tetapi yang produktif sampai tahun 2018 kalau dilihat dari laporan keuangan BPK itu hanya 12 perusahaan. Hanya 12. Salah satunya perusahaan listrik, lalu perusahaan BUMN bank, lalu BUMN oil and gas dan tambang, lalu perkebunan. Sementara yang lain itu banyak yang tidak produktif dan dalam istilah ekonomi mereka menjalankan bisnis Pareto ya, bisnis yang tidak efisien. Jadi banyak sekali pola-pola bisnis di BUMN yang sebenarnya menghambur-hamburkan uang negara. Jadi meminta injeksi modal ke Kementerian Keuangan tetapi tidak digunakan dengan baik. Nah, salah satu itu yang paling jelas dan gamblang ke publik itu kasus Garuda ya. Garuda itu banyak sekali melakukan pola-pola bisnis yang tidak efisien. Salah satunya misalnya Garuda bukan menjalankan bisnis penerbangan, tetapi dia menjalankan bisnis perhotelan. Nah, dia bahkan induk usahanya menginjeksi sekitar $24 juta ke perusahaan hotel, sementara laba pendapatan dari hotelnya hanya $12 juta. Itu sebenarnya bisnis yang tidak efisien. Jadi kalau kita melihat kinerja Pak Erik, saya kira dalam beberapa bulan ini BUMN punya harapan ke depan. Karena kalau kita bisa melihat masalah Cina ya, pada Desember tahun 78 kalau kita merujuk ke gambaran besar perekonomian Cina, ada perubahan besar di BUMN karena Deng Xiaoping pada saat itu Pak Kudori mulai melakukan reformasi internal di Cina, dan reformasi internal yang dilakukan adalah melakukan reformasi total terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Dan sebelum dia membuka diri terhadap pasar, dia mulai meletakkan dasar dengan melakukan holding. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN yang kecil di merger dan menjadi besar, lalu asetnya besar. Ketika asetnya besar, dia membuka diri untuk kompetisi. Karena dengan aset yang besar, dia mampu untuk berkinerja baik dan mampu mencari uang. Jadi yang diubah ini BUMN-nya dulu ya? BUMN dulu, lalu setelah itu adalah membersihkan dapur internal BUMN. Jadi orang-orang yang menjalankan perusahaan itu penting untuk diubah juga. Karena reformasi kalau hanya reformasi di sistem atau korporasinya nggak akan berjalan dengan baik kalau reformasi orang-orang yang menempati
jabatan Baik. direksi dan komisaris itu enggak Ya, menurut Bang dirombak. Ferdi, jadi dari 140 BUMN tadi, ini yang produktif adalah 12. 12. Apa mungkin yang dari Bang Ferdi sendiri yang harus dilakukan Pak Erik, ya minimal 50% deh supaya produktif terlebih dahulu begitu? Kalau dilihat dari pekerjaan Pak Erik selama ini, kami bisa mengkategorikan ada 4 sebenarnya BUMN ya. Ya. Yang pertama itu BUMN yang manfaat publiknya besar, Aha. tetapi kinerjanya juga bagus. Itu salah satunya bank. BUMN bank itu perlu digenjot, lalu perlu dipromosikan lebih lanjut. Selain bank itu ada perusahaan telekomunikasi, Telkom, lalu PT Ini Perkebunan. Telkom juga jadi sorotan juga saat ini ya? Ya, tetapi dia punya kinerja yang bagus, hanya memang promosinya agak meluas ya. Ya. Lalu oil and gas. Ya. Nah, ini oil and gas ini kita mengalami tekanan karena sekarang kan krisis global ya, Bang ya. Ya, ya. Lalu efek corona itu sangat Sangat mempengaruhi. berpengaruhi ya. Nah, bisa jadi ke depan itu akan berimbas terhadap penerimaan negara karena dividen dari BUMN yang selama ini memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara bisa turun. Lalu BUMN dalam kategori kedua yang manfaat publiknya masih tinggi tetapi kondisi keuangan negatif. Itu salah satu contohnya Garuda. Nah, Garuda itu manfaat publiknya besar tetapi kinerja keuangannya keropos. Selain Garuda masih ada juga yang paling penting. Nah, orang publik nggak terlalu paham itu Balai Pustaka ya, toko buku. Nah, sebenarnya ini adalah tulang punggung untuk bisa menggenjot SDM ya, karena toko buku selama ini atau apa namanya penerbit Iya. itu banyak merugi, tetapi Balai Pustaka itu tidak pernah didorong untuk berkinerja bagus. Nah, barangkali bisa kita rekomendasikan, anjurkan ke Pak Erik untuk benar-benar membenahi ini Balai Pustaka. Jangan sampai ini perusahaan yang harus dibuang gitu loh. Karena ini sebenarnya perusahaan yang manfaat publiknya besar tetapi kinerja keuangannya negatif. Nah, caranya adalah perusahaan BUMN dalam kelompok ini dia perlu dilakukan restrukturisasi. Utangnya harus direstrukturisasi, lalu yang lain adalah harus melakukan IPO ya. IPO di pasar modal, karena dengan IPO dia akan dikontrol oleh publik. Baik. Karena seluruh laporan-laporan keuangannya akan terbuka. Baik. Lalu kategori terakhir adalah kategori BUMN yang manfaat publiknya besar, tetapi merugi. Ini kinerja total Peroto tadi, jadi inefisien. PLN Ya, salah satunya adalah TVRI. Jadi menurut saya jalan keluarnya adalah likuidasi. Likuidasi. Kalau mau asetnya produktif, BUMN itu tetap produktif. BUMN yang berkinerja buruk dan manfaat publiknya jelek, itu dilikuidasi Harus saja. dibenahi mulai dari sekarang. Harus gitu ya? dibenahi. Sekarang Likuidasi maksudnya dia ditutup. ditutup aja karena membuat neraca keuangan BUMN jadi buruk gitu. Ini menarik nih seperti ini perbincangan seperti ini ya Bang ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan kinerja BUMN terutama dengan Pak Erick Thohir yang dianggap ini sangat baik begitu dan masyarakat sangat mendukung daripada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN begitu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut satu ini. Tetap bersama kami.